Pagi itu, Sabtu 9 Agustus 2025, mungkin akan menjadi hari yang akan terus membekas dalam ingatan para penghuni sebuah rumah indekos di Blok Ceblok, Desa Singajaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di balik dinding-dinding kamar kos yang biasanya sunyi, tiba-tiba muncul suara AC yang bergetar tak wajar. Disusul bau menyengat, seperti sesuatu yang terbakar. Salah seorang penghuni kos langsung keluar dari kamar dan berteriak memberitahu kalau ada kebakaran. Asap hitam terlihat mengepul di salah satu kamar kos. Seorang penghuni kos berinisiatif mendobrak pintu kamar tersebut. Terlihat api membakar kasur spring bed. Para penghuni kos lainnya langsung berupaya memadamkan api. Tak berselang lama, api berhasil dipadamkan. Di tengah kepulan asap, di atas kasur spring bed yang terbakar, tergeletak sesosok wanita dengan kondisi mengenaskan. Terbujur kaku, wajah dan rambutnya gosong terbakar. Para penghuni kos pun tercengang. Mereka bertanya-tanya, siapakah jasad wanita tersebut? Mengapa bisa terbakar seperti itu? Apakah wanita itu sengaja dibakar? Siapa pelakunya? Dan apa motifnya? Saksikan kisah nyata ini secara lengkap dalam tayangan Jejak Kasus X berikut ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kabar penemuan jasad wanita dengan kondisi terbakar di kamar kos di Blok Ceblok, Desa Singajaya menyebar dengan cepat. Warga beramai-ramai mendatangi rumah indekos itu. Mereka berkerumun di depan pagar rumah kos. Sebagian lagi berusaha mengintip di sela-sela pagar. Pagi yang biasanya diwarnai suasana tenang berubah menjadi pemandangan yang mencekam. Petugas Polsek Indramayu dan Satreskrim Polres Indramayu beserta tim Inafis mendatangi lokasi dan melakukan proses penyelidikan. Garis polisi dibentangkan untuk mengamankan area. Polisi langsung melakukan pemeriksaan di kamar yang menjadi titik kebakaran. Bau asap dan anyir bercampur menjadi satu. Di atas kasur spring bed yang terbakar, tergeletak sesosok wanita sudah meninggal dengan kondisi luka bakar di tubuhnya. Bagian wajahnya terlihat gosong dan rambutnya terbakar. Namun pakaiannya masih terlihat utuh. Dari hasil pemeriksaan awal, memunculkan dugaan adanya tindak kekerasan yang berujung kematian. Petugas kepolisian terus melakukan penyisiran. Polisi menemukan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, seperti sepatu dan ponsel. Sepeda motor yang diduga milik pelaku terparkir di halaman rumah kos. Namun, ada barang bukti yang paling mengejutkan di antara barang-barang korban, yakni seragam dinas kepolisian. Usai melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, jenazah itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Indramayu, untuk dilakukan autopsi. Hasil autopsi menunjukkan korban meninggal dunia karena kehabisan nafas. Tidak ada penjelasan, apakah korban ini kehabisan nafas pada saat sebelum atau sesudah kebakaran. Dari keterangan para saksi termasuk ayahnya, wanita itu bernama PA, penghuni Rifda Kos di Blok Ceblok, Jalan Karangbaru 2 Desa Singajaya. Ia masih berusia 24 tahun, warga Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Indramayu, Jawa Barat. PA dikenal sebagai sosok perempuan sederhana. Ia berasal dari keluarga biasa. Usianya masih muda, baru sekitar 24 tahun. Di mata keluarga, PA dikenal sebagai gadis periang, seorang gadis desa yang ingin terus mengejar mimpinya. Lulus dari SMK Farmasi, ia berkeinginan besar untuk melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Pandemi COVID-19 mengharuskannya menunda rencana itu. Dia akhirnya memilih menetap di Indramayu untuk bekerja di sebuah apotek, membantu perekonomian keluarganya.
Kehidupan keluarganya terbilang sederhana dan penuh perjuangan. Demi membiayai keluarga, sang ibu terpaksa merantau jauh sebagai pekerja migran di Hong Kong. PA sejak kecil diasuh oleh bibinya, adik dari bapaknya yang tinggal di Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Seperti kebanyakan anak muda lain, ia berjuang untuk mandiri. Hidup di indekos menjadi pilihannya. Di Indramayu, PA memilih untuk tinggal di kos yang dekat dengan tempat kerjanya. Tetangga dan teman-temannya mengenal PA sebagai pribadi yang ramah dan periang, namun juga dikenal pendiam ketika menyimpan masalah pribadi. PA tak pernah banyak bicara tentang kisah asmaranya, namun ia dikenal telah memiliki seorang kekasih. Pria itu adalah MS, berusia 23 tahun berdinas di Polres Indramayu dengan pangkat Bribda. Usianya sebaya dengan PA. Dan di mata orang sekitar, ia adalah sosok aparat muda dengan seragam yang seharusnya mencerminkan wibawa dan perlindungan. Tidak ada yang mengira hubungan asmara mereka kelak akan berubah menjadi bencana. Tidak ada informasi yang pasti bagaimana PA bisa berkenalan dengan Bribda MS yang berdinas di Polres Indramayu, Jawa Barat, sehingga menjadi pasangan kekasih. Kisah cinta PA dengan Bribda MS semula berjalan normal seperti pasangan kekasih lainnya. Keduanya terlihat saling menyayangi, ada kecocokan yang sulit dijelaskan, dan hubungan mereka pun tumbuh dengan cepat. Di mata orang-orang, mereka pasangan muda yang serasi dan saling menyayangi. PA bahkan sempat cerita kepada bibinya kalau ia sedang dekat dengan seseorang, sambil menunjukkan foto dalam handphonenya. Seseorang yang dimaksudkan itu tidak lain adalah Bribda MS. Namun belakangan hubungan mereka mulai goyah. Mereka terlihat sering cekcok. Pertengkaran ini bermula ketika PA menerima kiriman uang dari ibunya sebesar 36 juta rupiah pada tanggal 7 Agustus 2025. Uang itu milik ayahnya yang akan digunakan untuk biaya gadai sawah milik keluarga besarnya. Pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2025, ayah PA meminta anaknya untuk mengambil uang di ATM. Namun, PA beralasan akan mengambilnya nanti dengan layanan Briling. Ternyata uang transferan ibunya sudah berpindah ke rekening pacarnya sebesar 32 juta rupiah. Belum ada informasi apakah perpindahan uang itu karena sukarela atau keterpaksaan. Malam harinya sekitar pukul 20, ayah PA berusaha menghubungi anaknya tapi mengalami kesulitan. PA tidak bisa dihubungi. Bahkan panggilan ibunya dari Hong Kong ditolak. Menurut beberapa saksi pada malam itu, sekitar pukul 20, PA masuk kamar kosnya di Desa Singajaya. Tidak berselang lama, kekasihnya Bribda MS juga menyusul masuk ke kamar kos putri. Sejak saat itu, PA tidak ada kabar beritanya. Paginya, Sabtu 9 Agustus 2025, ketenangan rumah kos itu berubah menjadi kepanikan. Asap hitam muncul dari kamar kos PA. Seorang penghuni kos nekat mendobrak pintu kamar tersebut. Api terlihat membakar kasur spring bed. Di atas kasur spring bed yang terbakar, tergeletak sesosok wanita dengan kondisi mengenaskan. Terbujur kaku, tubuhnya terbakar, wajah dan rambutnya gosong. Namun, pakaiannya masih utuh. Salah seorang penghuni kos melaporkan peristiwa ini ke Polsek Indramayu. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan pemeriksaan dan memasang garis polisi di sekitar kos. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menyatakan bahwa wanita yang ditemukan meninggal dalam kondisi terbakar itu adalah PA dan diduga telah menjadi korban penghilangan nyawa. Kepergian PA menyisakan duka mendalam bagi keluarganya. Sang ayah mengaku hatinya hancur dan syok berat saat melihat kondisi terakhir anak bungsunya. Meski wajah dan rambutnya mengalami luka bakar, ayahnya masih bisa mengenali muka anaknya. Pakaian yang dikenakan masih terlihat utuh. Ia pun berharap polisi segera mengungkap kasus ini. Keluarga hanya bisa menunggu dan berharap agar hukum berpihak kepadanya.
Mereka pun mendesak agar pelaku segera ditangkap dan keadilan dapat benar-benar ditegakkan. Seakan merespon keinginan keluarga korban, Polres Indramayu membentuk tim khusus untuk mempercepat pengungkapan kasus ini. Penyelidikan dimulai dari jejak terakhir korban. Polisi memeriksa beberapa saksi, mulai dari para penghuni kos, pemilik kos, teman-temannya, hingga keluarga korban. Petunjuk awal datang dari seorang tetangga yang akan belanja ke pasar. Ia mendengar suara tangisan wanita dari kamar kos sekitar jam 2:30 dini hari. Kemudian, ada 2 orang pria keluar dari rumah kos tersebut. Petunjuk lain yang tak kalah penting adalah kamera CCTV. Hasil rekaman CCTV memperlihatkan ada sosok siluet seorang pria yang keluar masuk kamar kos pada pagi hari. Wajahnya belum jelas, tapi gerak-geriknya mencurigakan. Kuat dugaan, pria inilah yang menghilangkan nyawa PA. Polisi terus melakukan penyelidikan dengan pendekatan ilmiah. Sejumlah barang bukti seperti sepatu, ponsel dan sepeda motor diperiksa di bagian forensik maupun tim siber kepolisian. Namun, ada barang bukti yang sungguh mengejutkan, yakni baju seragam dinas kepolisian. Sebuah baju yang seharusnya menjadi simbol perlindungan, keamanan, dan pengayoman, malah tergantung di tempat kejadian perkara yang mengerikan. Penyelidikan mengerucut pada seseorang yang sangat dekat dengan korban, yakni MS, kekasihnya sendiri. Menurut keterangan saksi, pria berusia 23 tahun ini yang terlihat terakhir bersama PA, dan yang lebih mengagetkan lagi, dialah pemilik seragam itu. Seorang anggota Polri aktif, berpangkat Bribda, yang bertugas di Polres Indramayu. Nama itu membuat geger. Bagaimana mungkin seorang aparat yang seharusnya menjaga keamanan, justru menjadi sosok yang paling dicurigai? Polri bertindak tegas. Bribda MS dianggap telah mencoreng nama baik institusi Polri. Sidang etik digelar di Polda Jawa Barat pada tanggal 14 Agustus 2025, tanpa kehadiran Bribda MS. Pengacara PA dan keluarga korban ikut hadir dalam sidang etik tersebut. Putusannya mutlak, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Bribda MS resmi dipecat. MS langsung ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi DPO atau daftar pencarian orang. Polisi memburu MS. Ia telah melarikan diri, meninggalkan Indramayu menuju kota Cirebon. Dengan menggunakan angkutan umum, mulai dari angkot, mobil Alf, dan bis antar kota, MS terus kabur menuju ke arah timur. Tanpa arah dan tujuan, MS terus berpindah-pindah kota. Tujuannya tidak jelas. Tapi satu hal yang pasti, MS berusaha kabur sejauh mungkin untuk menghindari kejaran polisi. Setelah 2 minggu terus melakukan pelarian, jejak MS terlacak di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Perburuan MS akhirnya mulai menemukan titik terang. Ada informasi bahwa MS sedang berada di Kecamatan Hu untuk melanjutkan pelarian. Tim khusus yang dibentuk Polres Indramayu akhirnya berhasil menyergap MS ketika sedang berada di sebuah gubuk, menunggu angkutan umum untuk kabur kembali. MS tidak melawan. Ia hanya diam dan pasrah. MS langsung digelandang ke mobil polisi. MS diterbangkan dengan pesawat untuk selanjutnya dibawa ke Polres Indramayu, Jawa Barat, guna menjalani serangkaian proses penyelidikan. Dalam rekonstruksi yang dilakukan di lapangan tembak Polres Indramayu, pada hari Jumat 12 September 2025 lalu, terungkap secara jelas kronologi terjadinya kasus penghilangan nyawa di rumah kos di Desa Singajaya. Kasus ini bermula pada hari Jumat 8 Agustus 2025. Sore hari,
PA ditelepon ayahnya untuk mengambil uang kiriman ibunya sebesar 36 juta rupiah di ATM. Namun, PA tidak langsung menyanggupi karena uangnya sudah berpindah ke rekening pacarnya sebesar 32 juta rupiah. Ia sedang berusaha menagih ke pacarnya. Namun upayanya menemui jalan buntu. Uang itu sudah dihabiskan pacarnya untuk bermain trading. Inilah yang menjadi pangkal perselisihan keduanya. Malamnya, sekitar pukul 20, PA terlihat masuk ke kamar kos. Tak berselang lama disusul oleh kekasihnya. Keduanya masih terlibat perselisihan. Hingga akhirnya, suasana di kamar kos menjadi sunyi. Sabtu 9 Agustus 2025. Sekitar pukul setengah 4 dini hari, MS terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba memiliki pikiran sesat. Ia sudah putus asa karena telah menggunakan uang milik keluarga PA dan tidak sanggup mengembalikannya. Selain itu, MS juga terlilit utang di Koperasi Polri sebesar 24 juta rupiah. Uang itu juga sudah habis, digunakan untuk trading. Malam itu, MS benar-benar nekat. Ia melancarkan perbuatan kejamnya hingga membuat PA tak berdaya. Meski sempat berusaha bertahan, kekuatan PA perlahan hilang. Sampai akhirnya, nyawanya terenggut secara tragis. Usai melakukan perbuatannya, MS sempat menuju Polres Indramayu dengan niat mengakhiri langkah hidupnya. Namun, niat itu tidak jadi dilakukan. Ia kembali ke kosannya. Di sana, muncul ide nekat untuk mengakhiri hidup dengan cara membakar kamar bersama jasad pacarnya. Tapi ternyata ia tidak tahan dengan panas api, sehingga akhirnya keluar sekitar pukul 8 pagi. MS lalu berjalan kaki dan kabur dengan angkutan umum menuju arah Cirebon, berusaha menjauh sejauh mungkin dari Indramayu. MS akhirnya berhasil ditangkap petugas kepolisian di Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Rentetan kejadian itu diperagakan dalam 24 reka adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung pada hari Jumat 12 September 2025. Hadir pula pihak Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menyaksikan langsung rekonstruksi tersebut. Usai rekonstruksi, suasana lapangan tembak Polres Indramayu memanas ketika MS digiring menuju mobil tahanan. Keluarga korban yang tidak bisa menyaksikan rekonstruksi secara langsung meluapkan emosinya dengan berteriak-teriak. Mereka berusaha menerobos barisan polisi yang berjaga. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Salah satu anggota keluarga bahkan terus berteriak sambil mengejar mobil tahanan yang membawa MS meninggalkan lokasi kejadian. MS kini harus menghadapi proses hukum. Pihak kepolisian menjerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Meski begitu, keluarga korban masih terus berharap agar pihak kepolisian menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Bagi keluarga korban, tidak ada hukuman yang sebanding dengan kehilangan seorang anak. Kamar kos itu sudah sepi. Pintu yang dulu didobrak kini hanya tinggal kenangan pahit. Bau asap mungkin sudah hilang, tapi trauma tetap tertinggal. Kekerasan dalam pacaran, meski sering dianggap wajar atau ditutupi, bisa menjadi awal dari tragedi besar. Kasus ini menjadi pengingat bahwa cinta seharusnya melindungi, bukan melukai. Cinta yang sejati tidak pernah berakhir dengan api, melainkan seharusnya menyala dengan kasih. Dari kasus ini, ada pesan yang bisa dipetik. Berhati-hatilah dalam hubungan, jangan menyepelekan tanda-tanda kekerasan, dan jangan ragu mencari bantuan ketika merasa terancam. Tragedi ini tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga, tapi juga meninggalkan luka bagi masyarakat luas.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.